Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Pengadilan Negeri Kota Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan saudara terdakwa Yuli Asifaningrum dan Aryandana Paskopatiung pada hari ini, Kamis 14 September 2023. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang agar menonaktifkan seluruh alat komunikasi agar tidak melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya persidangan. Demi kelancaran acara persidangan, marilah kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Pada majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada majelis hakim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan saudara terdakwa atas nama Yulia Asifaningrum dan saudara Aryandana Paskopatiung pada hari ini, Kamis 12 September 2023, dinyatakan dibuka untuk umum dan terbuka untuk umum. Kepada panitia agar mempersilahkan saudara dan saudara terdakwa untuk duduk di kursi yang telah disiapkan. Kepada terdakwa Yulia Asifaningrum dan Aryandana Paskopatiung dipersilakan memasuki ruang sidang dan duduk di kursi yang telah disiapkan. Saudara dan saudari terdakwa, apakah saudara dan saudari dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Saya siap mengikuti persidangan hari ini. Ya, yang mulia, saya juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan identitas saudari dan saudara sebagaimana yang terdapat di dalam berangkat. Nama saudari Yulia Asifaningrum, tempat lahir dan umur Jakarta 45 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, alamat Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Nama saudara Aryandana Paskopatiung, tempat lahir dan umur Jakarta 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, alamat Tangerang Selatan, agama Konghucu, pekerjaan karyawan swasta. Pada terdakwa, harap memperhatikan sesuatu yang didengar dan dilihat dalam sidang ini. Baik, yang mulia. Terdakwa Yulia Asifaningrum dan Aryandana Paskopatiung, saudara dan saudari oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan pasal 340 KUHP. Apakah saudari terdakwa saat ini didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia, saat ini saya tidak mendengar penjelasan hukum saya yaitu saudara jasmani saya tidak mengalami. Saudara penasihat hukum, apakah benar dalam sidang ini saudara bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Ya, benar, yang mulia. Ya, benar. Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu akta bapak saudara jika ada yang mengajukan? Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Kepada saudara jaksa menurut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap.
terdakwa didakwa dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun serta pasal 44 ayat 1 PKDRT karena kekerasan dalam rumah tangga. Sekian dan terima kasih. Apakah saudari terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, saya mengerti yang mulia. Pada saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penasihat hukum? Kami tidak mengajukan eksepsi karena terdakwa sudah memaknai dakwaan tersebut. Karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang dan saksi-saksi. Baik, jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum menghadirkan saksi pertama. Baik yang mulia. Petugas mohon hadirkan saksi 1 atas nama Eri Fadila Fitriani ke persidangan. Saksi atas nama Eri Fadila, silakan memasuki ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai korban yang mulia. Baik, selamat pagi saudara jaksa. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan jasmani? Sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Selamat pagi yang mulia. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini yang mulia. Baiklah, diserahkan kartu identitas saudari berupa KTP. Baiklah, saudari saksi pertama, saya akan menanyakan identitas diri saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari, Eri Fadila Fitriani, tempat lahir dan umur, Jakarta 24 tahun, jenis kelamin, perempuan, keluarga negaraan, Indonesia, alamat, Jakarta Selatan, agama, Islam, pekerjaan. pegawai bank. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, saudari harus bersumpah. Apakah saudari bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada juru sumpah dipersilakan mengambil sumpah. Saudari ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi atau demi Allah, Wallahi atau demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain pada sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudari kenal dengan terdakwa. Saya menjadi terdakwa sebagai tetangga satu keluarga yang mulia. Apa yang saudari saksi ketahui tentang terdakwa? Dia adalah istri dari korban yang sedikit tertutup dan pendiam. Apa saudari melihat bahwa Ibu Yulia membunuh suaminya? Hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023 sekitar pukul 21 lewat 25 menit yang mulia. Di manakah saudari melihat kejadian pembunuhan korban oleh Ibu Yulia? Ketika saya dalam perjalanan pulang ke rumah, sehabis kerja saya melewati depan rumah terdakwa dan mendengar suara teriakan dari belakang halaman rumah. Baik, terima kasih saudari sudah memberikan keterangannya. Pada jaksa penuntut umum, silakan mengajukan keterangan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, jadi kita akan bagaimana cara terdakwa membunuh suaminya pada saat itu. Pada saat kejadian, saya tidak melihat situasinya secara langsung dan hanya melihat dari kaca jendela lantai 2 rumah saya. Baik, apa yang saudari saksi lihat dari jendela tersebut? Saya melihat korban sudah tergeletak di belakang halaman. Lantas apa yang Anda lakukan setelah melihat kejadian tersebut? Saya berinisiatif melaporkannya ke pihak yang berwenang. Baik, alat apa yang digunakan terdakwa dalam menjalankan aksinya? Saya melihat benda tajam, yaitu pisau, yang tergeletak di sebelah korban yang berlumuran darah. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim yang pertama. Apakah benar benda tajam ini adalah alat yang digunakan oleh terdakwa? Benar yang mulia, saya melihat
tersebut berada di samping jenazah korban. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan. Saksi pertama dipersilakan kembali ke tempat. Saudara jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, tugas mohon hadirkan saksi dua atas nama Paulina Syifa ke persidangan. Pada saksi kedua atas nama Paulina Syifa dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini juga merupakan saksi korban yang mulia. Baiklah, selamat pagi saudari Paulina Syifa. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Selamat pagi yang mulia. Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudari berupa KTP. Baiklah, saudari saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari, Paulina Syifa, tempat lahir dan umur, Jakarta 24. jenis kelamin, Perempuan, kewarganegaraan, Indonesia, alamat, Jakarta Selatan, agama, Islam, pekerjaan. asisten rumah. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, saudari harus bersumpah. Apakah saudari bersedia bersumpah? Bersedia yang mulia. Kepada bersumpah dipersilakan mengambil tempat. Saudari ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi atau demi Allah, Wallahi atau demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah. bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya. tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari akui. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama 87 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, pada saudari saksi dipersilakan untuk memberi kesaksian. Baiklah yang mulia, selama ini saya bekerja sebagai ART untuk terdakwa Ariandana Pasupapatium pada hari Kamis 7 September 2023 sekitar pukul 3 dini hari saya mendengar suara berisik dari halaman belakang. Seperti ada orang yang menggali tanah. Saya melihat terdakwa sedang mengubur sesuatu, tetapi saat itu keadaannya gelap. Saya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terdakwa kubur di halaman belakang. Baik, terima kasih saudari sudah memberikan keterangannya. Kepada jaksa penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan. Baiklah saudari saksi, bisakah saudari memberitahu kami apa saja yang saudari ketahui tentang umur korban yang dilakukan? Pada pukul 6 pagi, saya sedang membuat tanaman di halaman belakang. Lalu seperti ada gundukan tanah. Karena saya pikir gundukan tersebut terlalu besar, saya memberanikan diri untuk melihat dan ternyata yang saya temukan adalah jasad korban yang sudah membusuk. Setelah melihat mayat tersebut, saya langsung laporan kepada pihak yang berwajib. Baik, terima kasih saudari telah memberikan keterangan. Cukup yang mulia. Baiklah, saudari saksi, terima kasih atas kesaksiannya. Jaksa penuntut umum, adakah tuntutan lain terhadap terdakwa? Tidak ada yang mulia, tetap pada tuntutan yang sama yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 44 ayat 1 PKDRT tentang kekerasan dalam rumah tangga. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Silakan saudari saksi dari menuju tempat yang telah disediakan. Saksi kedua dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Ya, yang mulia kami menghadirkan 3 orang saksi yang mulia. Apakah saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi pertama ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Wiri Karenina ke dalam ruangan persidangan. Saksi atas nama Wiri Karenina dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baiklah, selamat pagi saudari Wiri Karenina. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Selamat pagi yang mulia, saya
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dan persidangan ini yang mulia. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudari berupa KTP. Baiklah, saudari saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudari dan saya minta saudari menjawab dengan jelas. Nama saudari? Wiri Karenina, Tempat lahir dan umur? Jakarta, umur 20 tahun. Jenis kelamin? Perempuan, Keluarga negaraan? Indonesia, Alamat? Jakarta Selatan, Agama? agama Islam, Pekerjaan? pedagang. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan hari ini, menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, saudari harus bersumpah. Apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada juru sumpah, dipersilakan untuk mengambil tempat. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi atau demi Allah, Wallahi atau demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia? Apakah saudari mengenal terdakwa? Yang mulia, saya mengenal terdakwa. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Yang mulia, saya adalah anak kandung terdakwa. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, seberapa dekat saudari dengan terdakwa atau bisa disebut juga dengan dibantu sebagai saksi? Saya sudah dekat dengan ibu saya dari kecil, dikarenakan ayah sering keluar pagi dan kembali larut malam sekitar jam 12 sampai jam 3 malam. Baik. Selanjutnya, sudah sejak kapan beliau selalu pulang larut malam? Semenjak saya berumur 17 tahun. Dalam keadaan apa beliau saat pulang tengah malam? Dalam keadaan mabuk-mabukan dan membawa minum beralkohol. Terkadang saya memperhatikan beliau saat pulang ke rumah, sering marah-marah dengan ibu dan sering mengumpat kata-kata kasar, serta saya sering mendengar suara seperti membanting sesuatu. Apa tanggapan saudari tentang ayah Anda sendiri? Sejujurnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap almarhum, beliau sangat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya sendiri dan sering melakukan kekerasan. Apa bukti yang bisa menguatkan argumen saudari? Beliau tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Buktinya, kami tidak pernah dibiayai oleh beliau. Bahkan ibu tidak pernah dikasih uang dan harus membanting tulang demi keluarga dan almarhum. Beliau juga tidak pernah membayar uang sekolah saya pada saat itu. Selain itu, dia sering memukul saya dan ibu saya dengan alasan tidak jelas. Kepala ibu juga pernah dibanting keras di ujung meja hingga bocor 2 kali. Karena masalah tidak ada makanan saat dia pulang. Tidak hanya itu, dia juga mengancam kita untuk tutup mulut dari orang-orang tentang hal itu. Baik, saudara saksi, terima kasih saudari telah menyatakan keterangan. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah pertanyaan yang diajukan sudah cukup? Cukup yang mulia. Baik, saudari hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, betul. Saudara hakim anggota 3, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, Bu Ketua. Saudari saksi, apakah saudari ingin menambahkan keterangan lain? Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Silakan saudari saksi dapat melanjutkan yang telah disediakan. Saksi pertama dipersilakan untuk kembali ke tempat. Yang mulia, izinkan saya untuk menghadirkan saksi selanjutnya atas nama Gita Tri Juliani ke dalam ruangan persidangan. Saksi atas nama Gita Tri Juliani dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, selamat pagi saudari Gita Tri Juliani. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Selamat pagi yang mulia. Ya, saya dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Baiklah, disampaikan untuk diminta saudari berapa? Baiklah, saudari saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudari dan saya minta saudari menjawab dengan jelas. Nama saudari, Gita Tri Juliani, tempat lahir dan umur,
Jakarta 40 tahun, jenis kelamin, perempuan, kewarganegaraan, Indonesia, alamat, Jakarta Selatan, agama, Islam, pekerjaan. pegawai negeri sipil. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, saudari harus bersumpah. Apakah saudari bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Pada bersumpah dipersilakan dengan bersumpah. Saudari ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi atau demi Allah, Wallahi atau demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Ya yang mulia, saya mengenal terdakwa. Apakah saudari saksi memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia, saya adalah tetangganya. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan perkataan. Baik, yang mulia. Saudari saksi, sebagai tetangga, apakah betul dari sisi sang anak bahwa almarhum simpel malam? Betul, saya sering melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa almarhum sering pulang saat larut malam dalam keadaan sadar dan kurang sadar. Sebelumnya, seberapa dekat saudari saksi mengenal keluarga tetangga saksi? Saya mengenal mereka sudah lebih dari 10 tahun dan saya tahu betul mereka berdua seperti apa orangnya. Bisakah saudari saksi mendeskripsikan sifat dan karakter mereka berdua serta latar belakangnya? Terdakwa adalah teman saya saat kami sudah kuliah dan dia adalah orang yang baik dan pekerja keras. Dia bertemu dengan suaminya di tempat kerja dan langsung memutuskan untuk menikah. Semenjak mereka menikah, saya mulai mengenal suaminya. Awalnya almarhum adalah orang yang biasa-biasa saja. Sampai mereka terkena krisis ekonomi sehingga almarhum melilit hutang dan mencari uang dari perjudian serta sifatnya menjadi lebih agresif. Baik. Apakah saudari pernah mendengar suara-suara bau KDRT dari rumah almarhum? Ya, hampir setiap hari pasti ada barang pecah dan jeratan dan jeritan selama terdakwa dan anak. Baik, cukup yang mulia. Baik, saudari hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudari saksi? Tidak betul. Saudara hakim anggota 3, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudari saksi? Tidak, Bu. Saudari saksi, apakah saudari saksi ingin menambahkan keterangan lain? Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan. Saksi kedua dipersilakan kembali ke tempat. Yang mulia, izinkan saya untuk menghadirkan saksi terakhir atas nama Hesti Heriani ke dalam ruangan persidangan. Saksi atas nama Hesti Heriani dipersilakan masuk di ruang sidang. Baiklah, selamat pagi saudari Hesti Heriani. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Selamat pagi yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Baiklah, surat kartu identitas saudari berupa KTP. Baiklah, saudari saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari, tempat lahir dan umur, Jakarta 29 tahun, jenis kelamin, perempuan, kewarganegaraan, Indonesia, alamat, Jakarta Selatan, agama, Islam, pekerjaan. pemilik kos. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, saudari harus bersumpah. Apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada juru sumpah, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudari ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi atau demi Allah, Wallahi atau demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi,
saudari saksi mengenal terdakwa? Ya, yang mulia, saya mengenal terdakwa. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Ya, yang mulia, saya tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan permohonan. Baik, yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan dengan korban? Ya, saya memiliki hubungan dengan korban. Sudah berapa lama saudari memiliki hubungan dengan korban? Sudah sekitar setengah tahun. Apa yang saudara saksi ketahui tentang rumah tangga terdakwa? Saya tahu bahwa korban selalu pulang malam, kasar, sambung-sambungkan, dan menjijik. Bagaimana saudari saksi bisa mengetahui hal tersebut? Karena terkadang korban juga kasar kepada saya dan suka semena-mena terhadap saya. Korban memang suka mabuk-mabukan dan berjudi. Apabila kalau berjudi, korban melampiaskan kekesalannya bisa kepada saya atau kepada terdakwa. Baik, yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi ingin menambahkan keterangan lain? Itu yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan. Saksi ketiga dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya akan dilaksanakan pembacaan tuntutan pidana dan pembelaan yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Siap, yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Kami, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Yulia Asifaningrum dan Aryandana Paskuapatiung menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan. Kami menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulia Asifaningrum dengan pidana penjara selama 10 tahun dan terdakwa Aryandana Paskuapatiung dengan pidana penjara selama 2 tahun. Terima kasih. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami tidak mengajukan pembelaan. Baik, karena penasihat umum tidak mengajukan pembelaan, selanjutnya majelis hakim akan mengambil keputusan. Selanjutnya akan dilaksanakan pembacaan keputusan dan vonis oleh hakim ketua terhadap terdakwa atas nama Yulia Asifaningrum dan Aryandana Paskuapatiung. Kepada saudari dan saudara terdakwa, diberitahukan sekali lagi bahwa acara persidangan perkara ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah terdakwa sudah siap mendengarkan putusan sidang pada hari ini? Ya, saya siap, yang mulia. Baik, dengan terdakwa atas nama Yulia Asifaningrum dan Aryandana Paskuapatiung telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah diatur dalam pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Diberitahukan apabila terdakwa merasa keberatan dengan putusan yang telah diberikan hakim, terdakwa dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada saudara dan saudari terdakwa, apakah mengerti dengan keputusan ini? Yang mulia. Kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara penasihat hukum bersedia untuk membantu apabila terdakwa akan mengajukan banding? Ya, yang mulia. Kami bersedia. Baik, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Yulia Asifaningrum dan Aryandana Paskuapatiung terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana terhadap suaminya sendiri. Keputusan telah menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dengan demikian terdakwa saudari Yulia Asifaningrum ditetapkan sanksi hukuman selama 10 tahun penjara dan kepada saudara Aryandana Paskuapatiung ditetapkan sanksi hukuman selama 2 tahun penjara. Maka dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Hakim, maka sidang kasus pembunuhan suami dari terdakwa Yulia Asifaningrum pada Kamis 14 September 2023 dinyatakan resmi ditutup. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Saya Beraditara Said Fenitias, absen nomor 6 dan saya berperan sebagai hakim. Perkenalkan, nama saya Erika Fernandi, nomor absen 8. Saya sebagai saksi penuntut umum. Perkenalkan, nama saya Gita Juliani, absen 13, sebagai saksi penasihat hukum. Perkenalkan, saya
Denisrina nomor absen 24 berperan sebagai Hakim 2. Saya Paulina Syifanurani, absen 26 sebagai saksi penuntut umum. Halo, nama saya Weda Karenina, absen saya 35. Saya sebagai saksi penasehat hukum. Nama saya Yulia Syifanigro, absen 36 sebagai terdakwa. Nama saya Muhammad Rafli, absen 2 dan profesi saya keamanan. Saya Heral Rifano, absen 1 sebagai panitera. Saya Muhammad Taufan, absen 22, saya sebagai PH 2. Saya Arina Pas Kompetium, absen 4, berperan sebagai terdakwa 2. Perkenalkan, nama saya Damarizky Al-Fatian, berperan sebagai keamanan 2. Nama saya Faisal Arkaninadi dan saya menjadi Hakim 3. Lu manusia, cepetan keluar ah! Nama saya Jasin Surya Teja, absen saya 18 dan peran saya di sini sebagai penasihat hukum 1. Halo guys, kenalkan nama aku Sunan, absen 32. Saya sebagai juru sumpah. Mantap.